Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Wawan. Kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang konsep penelitian dan pengambilan keputusan dalam mata kuliah metode penelitian bisnis. Kami mengambil referensi dari tersebut. Kemudian kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Anggita Kartika Dwi Anggita, NPM 01, Anggita Dwi Puspitasari, NPM 03, Motsfarika Ardiansyah Arianto, NPM 04, Niluh Sekar Surya Nabila, NPM 05, Rafrizala dan Arsena, NPM 06, Rafrizala dan Arsena, NPM 07, Sania Afrila Angelika, NPM 0025, dan yang terakhir Ahmad Salama Al-Farisi, NPM 0031. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pengertian penelitian. Jadi penelitian itu bukan sekedar aktivitas mencari informasi atau mengumpulkan data biasa. Secara hakiki, penelitian adalah refleksi dari keinginan manusia untuk mencari jawaban atau pemecahan persoalan atas masalah-masalah yang diteliti dalam konteks organisasi atau perusahaan. Secara formal, itu adalah sebuah proses investigasi ilmiah yang dilakukan secara sistematis, terorganisir, dan objektif untuk memecahkan masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan data yang valid. Berdasarkan standar metodologi penelitian bisnis, sebuah penelitian harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada investigasi ilmiah, yaitu proses penelitian bukan merupakan kegiatan acak, melainkan sebuah proses penyelidikan yang direncanakan secara matang dan mengikuti prosedur tertentu. Langkah-langkahnya itu harus dilakukan secara berurutan atau sistematik, mulai dari identifikasi masalah, telaah teori, hingga pengambilan kesimpulan. Kemudian berbasis data. Penelitian itu harus didasarkan pada fakta atau data empiris yang diperoleh dari lapangan atau sumber yang terpercaya, bukan berdasarkan dugaan atau opini pribadi semata. Penggunaan datanya yang benar sangat krusial karena hasil penelitian itu sangat bergantung pada kualitas data yang dikumpulkan. Kemudian objektif dan kritikal. Penelitian dilakukan tanpa prasangka objektif atau bebas bias. Artinya, penelitian itu tidak boleh memaksakan hasil agar sesuai dengan keinginan pribadinya. Setiap data dan fenomena itu harus diperiksa secara kritis untuk menemukan jawaban atau solusi yang sebenar-benarnya atas masalah yang diteliti. Kemudian yang terakhir ada peningkatan pengetahuan. Nah, salah satu karakteristik utama penelitian itu tujuannya untuk meningkatkan atau memperluas ilmu pengetahuan. Penelitian dasar itu secara spesifik memiliki karakteristik yang fokus pada pengembangan teori atau bidang ilmu tertentu. Dalam bentuk penelitian terapan, penelitian itu harus mampu memberikan kontribusi berupa solusi nyata bagi masalah organisasi atau manajemen perusahaan. Next. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi motivasi manusia, yaitu yang pertama itu tujuan jangka panjang atau proaktif, dan tujuan jangka pendek atau reaktif. Yang pertama adalah tujuan jangka panjang atau proaktif. Tujuan ini berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, penelitian ini tuh dilakukan untuk menambah dan memperluas pengetahuan yang sudah ada. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mencari jawaban atau solusi terhadap berbagai masalah yang mungkin muncul di masa depan melalui proses analisis dan refleksi ilmiah. Dan yang kedua ada tujuan jangka pendek atau reaktif. Tujuan ini lebih fokus pada penyelesaian masalah yang sedang terjadi saat ini, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam suatu organisasi. Penelitian ini dengan tujuan biasanya menghasilkan informasi yang
dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, misalnya dalam bidang bisnis atau manajemen. Nah, jadi kesimpulannya itu penelitian ini tidak hanya berfokus untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam jangka panjang, tetapi juga untuk membangun menyelesaikan masalah praktis yang sedang dihadapi. Next. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis penelitian berdasarkan sifat eksplorasi. Jadi setiap penelitian ilmiah itu memiliki alasan mendasar mengapa ia dilakukan. Apakah untuk memperluas batas ilmu pengetahuan secara teoritis atau untuk menjawab permasalahan konkret yang sedang dihadapi di lapangan. Yang pertama ada penelitian dasar atau basic research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama mengembangkan teori, konsep, atau bidang ilmu pengetahuan, bukan untuk menyelesaikan masalah praktis secara langsung. Fokusnya adalah memberikan kontribusi pada body of knowledge, yaitu kumpulan pengetahuan ilmiah yang telah ada dan terus berkembang dalam suatu disiplin ilmu. Ciri khas penelitian dasar adalah bahwa sumber masalahnya berasal dari kesenjangan dalam literatur atau teori. Peneliti itu membaca berbagai kajian terdahulu, kemudian menemukan celah atau pertanyaan yang belum terjawab secara ilmiah, lalu merancang penelitian untuk mengisi celah tersebut. Hasilnya bisa berupa pengujian hubungan antar variabel, pengembangan model baru, atau penguatan teori yang sudah ada. Orientasinya bersifat jangka panjang, artinya hasil penelitian dasar tidak selalu langsung dapat dimanfaatkan secara praktis, tetapi ia menjadi fondasi bagi penelitian-penelitian berikutnya. Sebagai contoh, penelitian yang mengkaji apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasi karyawan yang dilakukan murni untuk menguji dan memperkuat teori perilaku organisasi. Dalam konteks akademik, skripsi, tesis, dan disertasi umumnya masuk dalam penelitian dasar karena dituntut untuk menghasilkan kontribusi teoritis yang baru. Kemudian yang kedua, ada penelitian terapan atau applied research, yaitu penelitian yang bertujuan memecahkan masalah spesifik yang sedang dihadapi oleh suatu organisasi, perusahaan, ataupun lembaga. Jika penelitian dasar bertanya bagaimana fenomena ini bekerja secara teoritis, penelitian terapan bertanya bagaimana kita mengatasi masalah ini sekarang. Sumber masalah dalam penelitian terapan bukan dari kesenjangan literatur, melainkan dari kondisi nyata di lapangan. Manajemen atau pihak terkait menyadari adanya masalah, misalnya ada penurunan penjualan, kemudian tingginya tingkat perputaran karyawan, atau menurunnya kepuasan pelanggan, lalu membutuhkan penelitian untuk mendiagnosis penyebabnya dan merekomendasikan solusi. Orientasinya bersifat jangka pendek hingga menengah, karena hasilnya harus relevan dan dapat segera diterapkan. Contohnya yaitu mengukur efektivitas strategi promosi perusahaan yang sedang mengalami penurunan penjualan. Di sini ilmu pengetahuan bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk menjawab permasalahan yang mendesak. Next. Oke, untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis penelitian berdasarkan metode. Metode yang digunakan untuk menemukan hakikat ilmu dibagi menjadi dua paradigma yang utama. Yang pertama itu ada penelitian kualitatif atau hypothesis generating. Dan penelitian ini bertujuan untuk membangun konsep, proposisi, atau teori baru. Kemudian hasil akhirnya adalah bibit atau seminal work bagi penelitian selanjutnya. Apa itu hypothesis generating atau penelitian kualitatif? Yaitu dalam penelitian kualitatif ini adalah proses menemukan teori baru dari data lapangan, bukan menguji teori yang sudah ada. Jadi sang peneliti berangkat dengan tangan kosong untuk meneliti yang ada di lapangan tersebut. Nah, kemudian analogi sederhana yaitu kualitatif ini kita analogikan seperti kita mempunyai resep atau teori yang ingin kita buktikan kepada lapangan tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada penelitian kuantitatif atau hipotesis testing, yaitu dengan diawali dengan pengembangan hipotesis berdasarkan teori yang ada
Kemudian hipotesis tersebut kemudian diuji secara empirik dengan data statistik untuk menghasilkan tesis baru, yaitu alur kerja dari teori ke fakta. Dalam pendekatan ini, Anda tidak berangkat dengan tangan kosong, tetapi kita membawa dugaan kuat atau hipotesis yang sangat kuat yang didasarkan pada teori atau penelitian terdahulu. Nah, dalam teori, membaca referensi yang sudah ada, misal iklan peningkatan penjualan. Secara hipotesis, membuat pernyataan spesifik yang bisa diukir. Kemudian, dan uji empirik yaitu mengumpulkan data atau angka atau statistik dari lapangan yang kita teliti. Kemudian disimulkan yaitu atau tesis, menentukan apakah hipotesis tersebut diterima atau terbukti atau ditolak atau tidak terbukti. Next. Oke, yang selanjutnya adalah proses penelitian atau langkah-langkah ilmiah yang yaitu adalah penelitian yang baik harus melewati tahapan yang jelas dan berurutan. Di sini ada 4 poin, yaitu yang pertama ada masalah penelitian, yaitu mengidentifikasi kesenjangan atau gap antara kenyataan dan harapan. Dan yang kedua, telaah teoritis atau literatur review, yaitu mencari teori dan penelitian sebelum untuk membangun dugaan awal atau hipotesis. Yang ketiga adalah pengajuan fakta atau data, yaitu di mana proses pemilihan, pengumpulan atau analisis data terkait masalah yang akan diteliti. Dan yang terakhir yaitu penyimpulan, di mana harus menarik jawaban akhir berdasarkan hasil analisis data sebagai solusi masalah yang diteliti. Next. Yang selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan melalui penelitian. Jadi, penelitian itu bisa membantu manajer dalam mengambil keputusan yang lebih efektif, yaitu ada 3 peran utama dalam penelitian. Yang pertama yaitu identifikasi masalah yang tepat. Peran pertama penelitian adalah membantu perusahaan memahami masalah yang sebenarnya terjadi. Seringkali perusahaan itu hanya melihat gejala masalah, bukan melihat penyebabnya. Dengan penelitian ini, perusahaan itu bisa mencari akar masalah yang sebenarnya. Contohnya, jika penjualan menurun, penyebabnya bisa bermacam-macam seperti harga terlalu mahal, promosi kurang menarik, produk tidak sesuai kebutuhan konsumen, atau pesaing itu lebih unggul. Jadi melalui penelitian seperti survei atau analisis data, perusahaan itu dapat mengetahui penyebab utama masalah, sehingga solusi yang diambil menjadi lebih tepat dan tidak salah sasaran. Kemudian yang kedua adalah penyediaan informasi ilmiah. Penelitian juga berperan menyediakan informasi yang berdasarkan data dan fakta, bukan hanya berdasarkan perkiraan. Dengan adanya data dari penelitian, manajer itu dapat memahami kondisi pasar, perilaku konsumen, serta peluang dan risiko yang ada. Misalnya, sebelumnya meluncurkan produk baru, perusahaan akan melakukan penelitian pasar untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen. Hasil penelitian tersebut membantu perusahaan menentukan fitur produk, harga, atau strategi pemasaran yang sesuai. Dengan begitu, keputusan yang diambil menjadi lebih objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga ada evaluasi strategi. Peran berikutnya adalah mengevaluasi apakah strategi yang sudah dijalankan efektif atau tidak. Penelitian dapat digunakan untuk mengukur dampak dari berbagai strategi perusahaan, seperti strategi pemasaran, promosi, atau pelayanan. Contohnya, perusahaan itu dapat meneliti apakah kampanye iklan yang dilakukan berhasil meningkatkan penjualan atau tidak. Jika hasil penelitian itu menunjukkan dampaknya kecil, perusahaan dapat mengubah atau memperbaiki strategi tersebut. Dengan evaluasi melalui penelitian,
perusahaan itu bisa mengetahui strategi mana yang paling efektif dan memberikan hasil terbaik, sehingga sumber daya dapat digunakan secara lebih efisien. Oleh karena itu, penelitian itu menjadi alat penting bagi manajer dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan efektif. Next. Selanjutnya, kesimpulan. Penelitian adalah proses investigasi ilmiah yang sistematis dan teratur, dan juga objektif, untuk memecahkan masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan data yang valid, data yang tepat. Secara tujuan, penelitian ini terbagi menjadi penelitian dasar untuk pengembangan teori dan penelitian terapan untuk solusi praktis masalah organisasi dan lain sebagainya. Metodenya mencakup pendekatan kuantitatif dengan data untuk pengujian hipotesis serta kualitatif untuk pembangunan konsep baru. Dalam manajemen, penelitian berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan yang sangat efektif karena menyediakan data yang akurat untuk meminimalkan resiko. Dan prosesnya ini dimulai dari identifikasi masalah, telaah teoretis, pengujian fakta melalui analisis data, hingga penarikan kesimpulan sebagai landasan tindakan manajerial. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Sekian, apabila terdapat kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.